Jadi makin lama si advokat ini mengajukan gugatan pra peradilan, lama-lama gugur. Kenapa gugur? Saya ini baru pulang dari TV One pagi ini ya, kabar pagi Hmm. tentang apa namanya tadi itu CCTV. Kalau kemarin tentang Peggy, yang agak anehnya itu advokatnya itu loh. Kenapa Pak? Advokatnya Peggy. Iya, Ya, advokatnya kenapa? Peggy 64 orang, katanya mau berkembang lagi. Ini bukan mau demo kan Pak? Mau mengusut kasus kan Pak? Ya mudah-mudahan aja bukan demo, mudah-mudahan aja bukan apa, ibarat sepeda motor tuh boncengannya panjang ingin berboncengan Oh gitu ya. iya, iya. Loh, tapi beramai-ramai tapi belum ada apa, untuk mengajukan pra peradilan belum Kerjaannya. juga. Iya Nah, Pak, gimana dong? jadi kita tunggu-tunggu dan masyarakat nunggu dan Polri juga nunggu. Katanya mau pra peradilan Iya, advokatnya ini kan Peggy. nasib orang ya Pak ya? Iya, pra peradilan tuh paling bagus. Hmm. Polri juga menunggu selaku penyidik karena untuk menguji hasil kerja polisi. Hmm. Bahwa apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Polri, yaitu penangkapan, penahanan, dan menjadikan tersangka itu sudah benar dan sudah memenuhi alat bukti minimal. Ya. Nah, katanya akan. Nah, kemarin waktu wawancara itu salah satu advokatnya mengatakan masih nunggu yang lain 65, padahal nggak usah 65 orang. Satu orang aja cukup. Kan bukan yang dipentingkan bukan jumlah timnya kan Pak? Bukan. Setelah itu dia berkelit lagi Hmm. katanya masih nunggu pemeriksaan apa namanya temannya Peggy itu. Lah kalau yang namanya pra peradilan tidak usah menunggu pemeriksaan ini, mengajukan saksi ini, mengajukan saksi ini nggak perlu. Sebab pra peradilan itu adalah untuk menguji apakah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polri, penangkapan, penahanan, Hmm. penyitaan, dan lain-lain sekarang ditambah lagi dengan menentukan jadi tersangka. Tersangka. Itu Tapi udah, khusus hanya kepada satu orang ini saja ya kan Pak? karena yang jadi disidik sekarang kan Peggy. Ya, Apakah sudah benar apa belum? ya. Kalau nanti hakim pra peradilan mengatakan tidak benar, alasannya nggak cukup untuk menjadikan dia ditahan dan ditangkap, maka dia harus dibebaskan. Jadi berkasnya nggak usah setebal ini. Dan nggak usah Hmm. nggak usah advokat itu mencari saksi lain. Yang mencari saksi itu adalah penyidik supaya alasan penangkapan, alasan penahanan, alasan penentuan sebagai tersangka itu memenuhi syarat. Jadi makin lama si advokat ini mengajukan gugatan pra peradilan, lama-lama gugur. Kenapa gugur? Kalau perkara ini sudah masuk P21 kemudian disidangkan, Ya. maka pra peradilan nggak ada. Berarti harusnya pencarian bukti baru atau saksi baru itu Itu nanti nggak diperlukan. untuk kalau saksi-saksi dan sebagainya bisa saja sedang berjalan sidang untuk materi pokok perkara. Ya. Nah, setelah Peggy disidangkan sebagai pembunuh dan sebagai pemerkosa, baru kalau ada saksi tambahan. Tapi kalau ini nggak perlu, cukup aja bahwa pandangan dari advokat bahwa Peggy ini tidak wajar, tidak memenuhi syarat Hmm. ditangkap, tidak memenuhi syarat ditahan lebih dari 1 kali 24 jam tentunya karena jadi tersangka. Ya. Ini tidak memenuhi syarat, nggak ada 2 alat bukti minimal itu, maka gugat. Nah, nanti di gugatan itu fair sekali kita bisa lihat polisi mengatakan, "Ini loh buktinya, Ya. ini loh alat buktinya." Nah, kalau kurang dari itu hakim pra peradilan harus membebaskan, jadi fair kan? Ya. Polisi enak membebaskan karena gugatan pra peradilan. Dalam pra peradilan itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi menentukan hasil penyidikan itu sudah benar apa belum. Jadi segera, jangan akan. Kasihan juga ini orang, Pak, katanya kan sudah apa mungkin ada isu dia akan segera dipindahkan ke Nusa Kambangan atau apa ya kan Ya bicara makanya nasib harus segera orang. diperang, nggak akan lagi, nanti lama-lama dapat gelar dari netizen advokat akan. Mudah-mudahan segera bergerak cepat ya, Pak, ya. Amin.